kita memulai pembelajarannya cukup mengucapkan secara bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita mulai pembelajarannya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalian masih semangat? Masih. Oke. Sebelum kita mulai, kita cek dulu kehadirannya. Yes, mau. Hari ini siapa yang tidak hadir? Kita cek secara klasikal saja. Ada yang tidak hadir hari ini? Masih. Yazid tidak hadir. Keterangannya apa? Sakit. Sakit ya? Oke, Yazid sakit. Siapa lagi? Adinda. Adinda apa keterangannya? Alfa. Minggu kemarin perasaan Adinda Alfa juga ya? Ada 6 orang yang tidak masuk. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasa, kita menyanyikan dulu lagu wajib ya, lagu nasional. Nah, kita nyanyikan nyanyi Garuda Pancasila. Nah, siapa yang bisa memimpin, membantu di depan memimpin nyanyinya? Garuda Pancasila, ayo maju, maju. Terima kasih. Nah, sebelumnya apakah masih ada ibu bajunya yang masih di luar? Kalian berdua ini mana maskernya ini? Pakai maskernya. Ya. Masker tetap dipakai ya. Untuk pertemuan kali ini, kompetensi dasar yang akan kita bahas itu mengenai memahami ketentuan tentang bentuk kedaulatan negara yang sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Itu kompetensi dasar. Kemudian indikator yang akan kita pelajari itu adalah indikatornya menganalisis bagaimana pelaksanaan prinsip-prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan itu melalui tayangan slide PowerPoint materi pelaksanaan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Melalui kegiatan diskusi kelompok, nah siswa dapat menganalisis penyebab terjadinya perubahan atau fase perubahan pelaksanaan demokrasi Indonesia. Nah, kemudian tujuan yang selanjutnya, berdasarkan hasil diskusi kelompok, siswa dapat mempresentasikan dan menyajikan hasil telaahnya dengan penuh tanggung jawab. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, berdasarkan teori-teori kedaulatan, negara Indonesia itu menggunakan teori yang mana? Menggunakan kedaulatan yang mana berdasarkan teori? Ya, Aber? Ya, apa namanya? Prastomi, ya. Ya, silakan Prastomi. Indonesia menganut kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat, Bu. Iya, bagus sekali ya. Jadi negara Indonesia berdasarkan teori menganut mengenai kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum. Nah, masih ingatkah anak-anak ibu apa itu yang dikatakan dengan kedaulatan? Ayo, apa itu kedaulatan? Ya, silakan Raisa. Kekuasaan tertinggi dari suatu negara. Iya, bagus sekali ya, kekuasaan tertinggi dari suatu negara. Dengan adanya kedaulatan kita bisa melaksanakan hubungan kerjasama dengan negara-negara lain. Nah, kemudian kedaulatan yang dianut negara Indonesia salah satunya adalah kedaulatan rakyat. Nah, kedaulatan rakyat berhubungan erat dengan demokrasi. Jadi wujud dari pelaksanaan kedaulatan rakyat itu adalah demokrasi. Nah, siapa yang masih ingat apa itu demokrasi? Ya. Demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Iya, bagus sekali. Kita kasih aplaus untuk teman-temannya yang sudah memberikan pendapatnya. Jadi demokrasi itu adalah pemerintahan dari, untuk, dan oleh rakyat. Di mana demokrasi itu adalah pemerintah yang menjalankan
pemerintahan negara atau pelaksanaan negara Indonesia, nah itu berasal dari rakyat. Siapa yang memilihnya? Rakyat. Kemudian dia bekerja untuk siapa? Dia bekerja untuk rakyat. Jadi makanya demokrasi itu menurut Abraham Lincoln itu adalah pemerintahan dari, untuk, dan oleh rakyat. Jadi dia dipilih oleh rakyat dan berasal juga dari rakyat, kemudian juga bekerja untuk mensejahterakan rakyat. Jadi bagaimana perkembangan demokrasi pada saat ini? Jadi ini yang kita bahas. Nah, kita melihat sebelum minggu kemarin kita sudah bahas negara yang demokrasi ditandai dengan salah satu adanya pemilihan umum. Nah, itu adalah salah satu ciri khasnya demokrasi, di mana kita berhak dipilih dan untuk memilih. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sih perkembangan dari demokrasi di Indonesia. Nah, perkembangan demokrasi di Indonesia itu ada dibagi ke dalam 4 fase. Ada fasenya namanya fase parlementer atau dikatakan dengan demokrasi parlementer. Kemudian ada dikatakan dengan demokrasi terpimpin. Nah, kemudian dikatakan lagi demokrasi Pancasila. Kemudian ada yang namanya demokrasi Pancasila masa reformasi. Nah, ini perkembangan demokrasi. Apa itu perbedaannya musyawarah dan mufakat? Ya, Prastomi. Musyawarah adalah proses untuk mencari mufakat, sedangkan mufakat adalah hasil dari musyawarah. Iya, bagus sekali ya. Kasih aplaus untuk temannya. Ada lagi yang ingin mengungkapkan pendapatnya, apa itu musyawarah dan apa itu mufakat? Ada lagi anak-anak Ibu? Bagus ya. Jadi seperti yang dikatakan oleh Prastomi tadi, musyawarah itu adalah sebuah proses untuk pengambilan keputusan. Nah, kemudian mufakat adalah hasil dari proses. Hasil yang didapatkan dari musyawarah itu yang dikatakan dengan mufakat. Makanya orang selalu menyebut musyawarah untuk mufakat karena Nah, kalau sudah mengerti, kita lanjutkan lagi dengan materi diskusi kelompok. Nah, silakan anak-anak Ibu duduk per kelompok kembali. Nah, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan gabung ke kelompoknya. Ayo, cepatlah. Silakan bergabung anak-anak Ibu. Sudah. Jadi ini Ibu bagikan LKPD. LKPD-nya Ibu bagikan. Jadi ada aktivitas 1 diskusi kelompok. Nah, di situ kalian tuliskan hasil diskusinya nanti. Nah, Ibu bagikan dulu LKPD-nya. Kalian diskusikan itu apa alasannya? Kenapa terjadi perubahan pelaksanaan demokrasi itu ke beberapa fase pelaksanaan demokrasi. Silakan kalian lanjutkan diskusi kelompoknya ya. Sudah kelompok 2, silakan lagi dilanjutkan. Kelompok 2 ada yang tidak dipahami kan? Kelompok 1 bagaimana? Silakan kalian diskusikan ya. Kamu diskusikan ke kelompok dan diskusikan dengan temannya. Ya, ditulis di sini. Sekarang kalian diskusikan. Ada yang tidak paham dengan materi kita? Materi diskusi 4. Nah, bagaimana kelompok 4 ada kendala materi? Ada yang materi diskusinya, pembahasan diskusi. Kelompok 2. Ya, kelompok 2 ini. Kelompok 2 bagaimana? Ada kendala? Tidak ada? Nah, silakan didiskusikan ya bagaimana pembahasan soal diskusinya. Kelompok 2 ya. Kelompok 2 sudah paham? Sudah ada yang tidak paham dengan Jadi kita mempresentasikan kelompok 1 mempresentasikan pembahasan yang materi
dibacakan oleh kelompok kedua, fase yang ketiga kelompok 3, fase yang keempat kelompok 4. Nah, dari pembahasan itu nanti kalian kalau ada pertanyaan kalian ajukan, nanti akan dijawab oleh kelompok yang menyajikan. Paham maksudnya dengan cara diskusi kita? Baik, kita tampilkan dulu hasil diskusi dari kelompok 1. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, demokrasi parlementer dan tahu sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang mempresentasikan hasil dari kita demokrasi terpimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang mempresentasikan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang demokrasi Pancasila masa reformasi 1998 sampai sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masing-masing kelompok ya sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, dari materi diskusi dan hasil diskusi yang disampaikan oleh teman-teman kalian, nah ada yang tidak ingin ditanyakan enggak dari kelompok masing-masing kelompok? Ada pertanyaan? Ada. Ya, Lopis kelompok berapa? 3. Kelompok 3. Kami dari kelompok 3 ingin mengajukan pertanyaan. Apa alasan demokrasi parlementer tidak cocok di Indonesia? Ya, silakan untuk Lopis. Jadi Lopis menanyakan apa alasan demokrasi parlementer tidak cocok di negara Indonesia ya. Itu menurut Lopis berarti pertanyaan kepada kelompok 1 ya. Silakan kelompok 1 dijawab pertanyaan dari kelompok 3 ya. Karena pada demokrasi parlementer menimbulkan silih bergantinya kabinet, pembangunan tidak lancar serta partai-partai mementingkan kepentingan partai dan golongannya. Hal ini sangat membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, Presiden menganggap bahwa keadaan ketatanegaraan Indonesia dalam keadaan bahaya yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Iya, jadi demokrasi parlementer tadi, jadi pada masa demokrasi parlementer karena berlakunya Undang-Undang Dasar diberlakukan kembalinya UUDS, Undang-Undang Dasar Sementara. Nah, dengan Republik Indonesia Serikat bentuk negara ketika itu tidak cocok dengan negara Indonesia sehingga lahirlah yang namanya Tritura. Nah, sehingga lahirnya Tritura ya. Nah, itu materi diskusi kita hari ini ya. Silakan post untuk masing-masing kelompok. Nah, kalian di dalam diskusi itu juga Ibu beri penilaian. Jadi penilaian secara kelompok. Nah, tadi sudah Ibu kasih penilaian secara kelompok di dalam jurnal penilaian Ibu. Nah, diskusi kita ini semakin hari semakin menunjukkan siswa-siswa Ibu semakin kooperatif, semakin aktif di dalam pembahasan materi bersama kelompok dan individu. Itu juga ada penilaian kekompakan secara kelompok, juga ada penilaiannya secara individu. Nah, itu materi kita diskusi kita hari ini. Bagaimana anak-anak Ibu, ada pertanyaan? Secara klasikal apakah ada pertanyaan terhadap materi yang dijelaskan dan terhadap materi diskusi yang sudah kalian diskusikan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Nah, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Ya, silakan. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia terbagi dalam beberapa fase pelaksanaan demokrasi, yaitu demokrasi parlementer tahun 1945 sampai 1949, demokrasi terpimpin 1949 sampai 1966, demokrasi Pancasila masa Orde Baru
1966 sampai 1998 dan Demokrasi Pancasila masa reformasi 1998 sampai sekarang. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran, Ibu ingin melihat sejauh mana kalian memahami materi kita hari ini. Di dalam LKPD itu silakan kalian kerjakan aktivitas sekaligus ini nanti kita kumpulkan. Ya, di LKPD ini silakan kalian kerjakan aktivitas teknik 3. Itu ada soal yang harus kalian silang, objektif ya yang harus kalian bahas, kemudian kalian silang saja jawabannya di dalam LKPD-nya. Silakan kalian kerjakan dari sekarang. Oke, silakan dikumpulkan. Cepat bersih. Tapi pembahasannya mengenai sistem pemerintahan, bagaimana pelaksanaan sistem pemerintahan di masing-masing pelaksanaan demokrasi. Dan sebelum kita pulang, marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan Kelas Komi, pimpin doanya Kelas Komi. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Baiklah, anak ibu sampai